Shalom semuanya. Coba disapa dulu, kanan kirinya katakan Anda luar biasa hari ini. Wah. Ya gitu, dicablek gitu loh ya. Jangan kaku-kaku, ini masih pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, konon ada seekor turki terbang mencari makan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak Ibu tahu turki? Nah ini turki itu ya. Nanti tolong gambarnya dimunculkan. Nah, bila di tempat A makanan tidak ada, maka turki ini akan terbang mencari ke lokasi yang lain. Suatu hari, turki ini terbang mencari makan, dia melihat sebuah rumah di ladang peternakan. Rumah ini dikelilingi sama turki, dia melihat, wah ini kok kelihatannya ladangnya begitu hijau. Lalu mendaratlah turki ini di rumah itu. Dia keliling-keliling, ternyata turki ini menemukan seekor sapi. Kemudian dia mendekat perlahan-lahan sama si sapi, kemudian dia bertanya, wah kamu ini enak sekali sapi ya. Lihat tubuhmu besar, tubuhmu gemuk, makananmu luas di mana-mana. Kemudian si sapinya berkata, oh tidak seperti itu Ferguson, tidak semudah yang kau pikirkan. Wah, lalu si turki bilang, tidak mungkin. Lihat, aku aja kalau mau cari makan aku harus terbang. Tubuhmu gemuk, lihat tubuhku kurus. Pasti tuanmu ini baik hati, kamu disediakan makanan. Lalu si sapi menjawab, oh tidak seperti yang kau duga. Sudahlah turki, hiduplah seperti yang kamu ada. Jangan iri padaku. Lalu si turki menjawab, tidak, aku mau tinggal di sini. Kenalkan aku pada tuanmu. Kemudian tidak lama setelah bincang-bincang mereka, keluarlah seorang anak kecil. Namanya Teddy. Maaf Bapak Ibu ya kalau ada yang namanya sama ya. Ini cerita tidak rekayasa ini ya. Kemudian anak ini lari, turkinya kaget. Waduh, ini jangan-jangan aku nanti ditangkap. Dia sembunyi di balik pohon, kemudian dia melihat gelagatnya anak kecil bagaimana. Ternyata dia membawa makanan lalu ditinggal. Si turkinya penasaran, dia dekati itu mangkuk makanannya. Diincip, enak. Langsung dia berkata pada sapi, sekarang aku tahu. Kamu tuh tidak mengizinkan aku di sini karena kamu ingin menguasai sepenuhnya ladang ini. Kemudian tinggallah si turki ini bersama si sapi. Suatu hari pemilik peternakan ini yang bernama Uncle Ben, dia ulang tahun Bapak Ibu. Tapi dalam kesederhanaannya dia ini ingin merayakan ulang tahunnya yang kali ini. Selama ini dia tidak bisa merayakannya karena dia bukan petani yang kaya. Dia punya satu sapi, itu pun sapi titipan untuk diternakkan. Lalu si Teddy, anak kecil tadi, dia ingat. Oh, Uncle Ben, I have one turkey outside. Wah, kaget si Uncle Ben-nya. Masa kamu punya turkey? Kita lu hanya punya sapi. Tidak, aku akan menangkapkannya untuk Uncle Ben. Oke, kalau kamu bisa nangkep, maka aku akan memasakkan masakan yang istimewa di ulang tahunku. Lalu si anak kecil keluar rumah, dia lari, mau menangkap turki. Si sapi berkata kepada turki, turki cepat pergi, kamu tidak lama lagi akan ditangkap. Tapi turki yang sudah terlalu nyaman, di situ badannya gemuk, ya kan? Jadi gemuk Bapak Ibu badannya turkinya, terus wah lambah lebat bulunya, kolesterolnya meningkat, asam uratnya meningkat, sayapnya sulit digerakkan. Dia tidak bisa terbang, akhirnya ditangkaplah turki ini sama anak ini. Dan berakhirlah si turki di meja hidangan. Uncle Ben-nya bersuka cita, dia bersyukur karena ulang tahunnya kali ini dia mendapatkan roasted turkey with mushroom sauce. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali
kita ini hidup membanding-bandingkan dengan orang lain. Seperti Turki tadi, dia hidup terbang ke sini sana mencari makanan, tetapi dia iri kepada si sapi. Dia iri, sapinya ini enak sekali kamu tidak terbang. Malah berbahaya sekali kalau ada sapi terbang ya Bapak Ibu ya. Malah mengerikan. Nah, kenapa kok Turki ini ya Bapak Ibu sulit menerima kehidupannya, sulit bersyukur? Karena dia selalu fokus pada kehidupannya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa kehidupan yang dia punya ini memang sudah selayaknya itu. Memang sudah pemberian dari Tuhan seperti itu. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang miracles of thanksgiving. Apa sih thanksgiving itu? Beberapa terjemahan mengatakan bahwa thanksgiving itu the act of giving thanks. Jadi tindakan mengucap syukur atau bisa diartikan a prayer expressing gratitude. Jadi doa mengungkapkan rasa syukur. Jadi ada tindakan, bisa berupa doa, bisa berupa ucapan terima kasih atas ucapan syukur. Nah syukur ini apa? Syukur ini ternyata adalah appreciative of benefits received. Jadi menghargai manfaat yang diterima. Jadi syukur itu karena kita menerima sebuah manfaat dalam kehidupan kita. Itu syukur. Di KBBI dikatakan bahwa syukur itu rasa terima kasih kepada Allah. Diberikan contoh bahwa karena terlepas dari mara bahaya. Karena terlepas dari mara bahaya. Jadi ada rasa terima kasih kepada Allah karena terlepas dari mara bahaya. Yang berikutnya ada sebuah pernyataan lega atau untunglah gitu ya, untung gitu. Contohnya nih ya, untung suamiku tidak mengalami cedera pada waktu kecelakaan itu. Nah ini ucapan syukur. Demikian juga yang terjadi pada perayaan-perayaan Thanksgiving di negara-negara barat. Perayaan Thanksgiving ini mengucapkan syukur atas panen yang ada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat dari beberapa contoh tadi pengertian, maka kita mulai mengerti bahwa bersyukur itu adalah tindakan atau doa mengucapkan terima kasih yang biasa dilakukan ketika sudah menerima apa? Sesuatu yang baik atau terluputkan dari mara bahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak heran kalau seringkali kita menjumpai bahwa orang-orang ini sering ngomel dalam kehidupannya. Tidak heran karena dunia mengatakan bahwa ucapan syukur, thanksgiving itu karena kita memperoleh sebuah manfaat dalam kehidupan kita. Orang sudah punya kerjaan masih ngomel, katanya kerjaan sepi, bensin muda. Bensin naik ya Bapak Ibu ya tadi malam ya? Tadi malam apa kemarin sore? Pada tahu semua, enggak boleh ngomel ya. Nah, harus bersyukur. Lalu bagaimana sih Thanksgiving yang sesuai dengan Alkitab? Ayo kita belajar. Thanksgiving in everything. Jadi ucapan syukur itu dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada kata mengucap syukur, itu dalam bahasa aslinya itu eucharisteo. Artinya begini, memiliki, ini perbedaan antara syukur yang diajarkan atau yang biasa dunia katakan dengan syukur yang diajarkan Tuhan. Memiliki pikiran yang penuh dengan ucapan terima kasih dalam bentuk penyembahan atau worship kepada Tuhan atas apa? Bapak Ibu bisa baca? Atas kasih karunia-Nya. Ini yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Memiliki pikiran yang penuh dengan ucapan terima kasih dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Atas apa? Bukan atas berkatnya loh. Bukan atas kejutannya,
bukan atas kesehatan, bukan atas kekayaan, tetapi atas kasih karunia-Nya. Kemudian kita lihat tadi ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam apa? Dalam segala hal. Segala hal itu, kalau bahasa Yunaninya itu pas. Artinya setiap situasi, continually, dengan siapapun, dimanapun. Jadi kalau ayat ini Bapak Ibu mau dimasukkan arti sesungguhnya, jadi seperti ini. Milikilah pikiran yang penuh dengan ucapan terima kasih dalam bentuk penyembahan, worship kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dalam setiap situasi dengan siapapun. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini Bapak Ibu merupakan satu rangkaian dari nasihat Rasul Paulus di Tesalonika mengenai kehidupan Kristen di sana. Kita baca ayat yang ke-14 ya, supaya Bapak Ibu sama-sama bisa mengerti dengan saya. Jadi kehidupan Kristen itu akan berhadapan dengan berbagai peristiwa yang bisa menjengkelkan hati. Kemarin aja mau bensin naik, saya nggak tahu mau bensinnya naik. Tiba-tiba waktu siang saya beli bensin, istri tanya, bensin jadi naik tak aku? Enggak jadi, hoax itu. Ternyata Bapak Ibu, jam 2 muncul berita ya, bensin naik 30% ya, 7.650 jadi 10.000. Solarnya naik juga. Terus saya waktu berangkat youth, saya telepon istri, kamu sudah isi bensin? Belum, katamu loh bensin enggak naik. Wow, ngomel Bapak Ibu. Padahal loh keputusan naik dan tidak itu hanya Tuhan yang tahu dan Bapak Presiden. Ya, bukan pada saya. Jadi kadang masalah sepele gitu, katamu enggak naik. Nah, ayo kita lihat ya, ayat yang ke-14, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa situasi dalam kehidupan Kristen ini bisa menjengkelkan kita. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua. Aduh, ini sulit loh ya. Sulit loh ini. Disuruh menegur orang yang hidupnya tidak tertib. Kalau satu kali tegur masih mungkin bisa ya. Lah kalau orangnya tidak tertib berulang kali. Bapak Ibu capek enggak sih negur? Capek ya? Tapi lihat Rasul Paulus mengatakan apa itu? Tegur. Hiburlah mereka yang tawar hati. Boro-boro menghibur orang lain. Oh kita ini sedih aja enggak ada yang hibur. Iya kan? Tapi itu yang dimau Tuhan. Belalah mereka yang lemah. Kok membela orang lain yang lemah? Kita membela diri aja belum bisa. Belum pernah belajar kungfu, belum pernah belajar karate. Itu bela diri. Bukan Bapak Ibu ya. Ini sebuah tantangan dalam kehidupan Kristen. Situasi yang tidak mengenakkan kita. Ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Waduh. Kita ini kalau di jalan disalib orang lain aja mobil bisa mangkel loh ya. Gara-gara disalib kendaraan lain hilang sejahtera kita. Benar enggak Bapak Ibu? Benar ya? Nah lebih baik Anda jujur. Sama. Terkadang saya pun juga seperti itu. Kita manusia loh. Bukan manusia setengah dewa. Kita ini masih bisa tersinggung. Kita ini masih bisa merasa jengkel. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Loh lihat, bersyukur tadi konteks Alkitabnya apa? Segala situasi, berarti segala situasi, segala dengan berhadapan dengan siapapun. Ya ini yang dimau sama Rasul Paulus. Dengan semua orang, tidak boleh milih. Kalau kita jengkel sama orang lain, yang dikatakan apa? Harusnya
Bersyukur. Bukan malah ngata-ngatain anjing, kucing, sapi, kerbau. Oh anjing lu, sapi lu, gitu ya. Sering itu, apalagi kalau orang proyekan ya Bapak Ibu. Saya waktu ngantarkan anak saya piano, itu seberangnya tempat les piano itu ada bangun. Ya, kontraktornya datang di situ, wah marah-marah dia. Oh dasar, kambing gak becus. Sampai gitu Bapak, saya kaget. Ternyata memang kambing memang gak becus. Jadi yang salah siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ini juga situasi tantangan bagi kita. Bisa enggak kita sukacita saat kita susah? Bisa enggak kita sukacita saat kita dalam kondisi tertekan? Bisa enggak kita sukacita saat kondisi perekonomian kita hancur? Bisa enggak kita sukacita saat fisik kita atau kesehatan kita menurun? Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kita punya program doa pagi. Berapa banyak Bapak Ibu doa pagi yang selalu hadir? Yang kadang bolos selain saya? Enggak ada yang jujur. Ya, kadang kita ini untuk rajin aja doa pagi, masih mikir, waduh Pak doa pagi, saya ini tidurnya malam. Ya wis tahu kalau Bapak Ibu tidurnya pagi, itu kalong. Ya, manusia itu harus tidurnya malam, bangunnya pagi. Nah lihat Bapak Ibu, semua kondisi kehidupan kita ini diceritakan Rasul Paulus. Dan kita ini harus tetap bersyukur. Setelah itu keluarlah ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala halnya apa? Ya yang atas-atas tadi itu loh. Yang dihadapkan pada situasi orang yang menjengkelkan, yang dihadapkan pada situasi orang yang menyakitkan kita harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa, harus lihat orang lain itu seperti apa. Kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kenapa kok Tuhan terkadang menempatkan kita pada posisi kita ini dihadapkan pada orang-orang itu? 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau kita ini akhirnya dihadapkan pada situasi yang menjengkelkan hati, dihadapkan pada situasi yang membuat diri kita itu merasa tidak nyaman, ingat, itulah situasi ketika kita lemah. Dan disitulah maunya Tuhan agar kuasanya itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita pada kondisi yang nyaman, Bapak Ibu pernah merasa enggak kalau Tuhan akan berkarya? Sulit ya? Sulit. Semuanya fine-fine, pekerjaan lancar, semuanya omsetnya besar-besar, anaknya pintar-pintar. Maka Bapak Ibu akan berkata, oh life is easy. Semuanya mudah, aku mau kemana-mana bisa, aku mau beli apapun bisa. Tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang dihadapkan pada masalah, itu maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau kita percaya penuh. Karena di dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Bukankah kehidupan kita itu jauh lebih penting Bapak Ibu ya, dari hal-hal yang menjengkelkan itu ya. Hati kita ini jauh lebih penting loh. Kalau kita menghadapi masalah, jangan sampai kita ini terkontaminasi hati kita. Kemurahan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Kita diingatkan Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus mengatakan kemurahannya Tuhan itu lebih dari hidupkan kita. Kalau kita dihadapkan pada orang-orang yang jengkel, beberapa waktu yang lalu saya juga dihadapkan pada karyawan yang menjengkelkan. Tetapi saya diingatkan bahwa, kamu lupa ya, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidupmu loh. Kemurahanmu lebih dari
hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku yes. Itu artinya mengucap syukur tuh gitu. Jiwa kita nih mengucap syukur. Rahmat-Mu lebih dari hidup. Ketika kita mengucap syukur, saudara harus percaya bahwa mujizat Allah itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita masuk yang poin yang terakhir. Thanksgiving brings miracles. Apa artinya? Thanksgiving itu memberikan mujizat multiplikasi dan restorasi. Multiplikasi itu pelipat gandaan dan pemulihan. Saya memberikan contoh di Yohanes 6 ayat yang ke-11 ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu lihat bahwa Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Apakah kejadian ketika Yesus mengucapkan syukur itu kondisinya enak atau tidak? Tidak enak, 5.000 orang lapar. Contoh yang kedua, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Yohanes 11 ayat yang ke-41, kita tidak usah baca semuanya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Apakah Yesus mengatakan, Bapa, aku mengucapkan syukur karena Lazarus bangkit? Tidak. Situasi tidak berubah, situasinya buruk. Tetapi Allah tetap, Yesus mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu membuahkan multiplikasi, membuahkan restorasi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara ucapan syukur menghasilkan multiplikasi dan restorasi? Yang pertama, mengucap syukur itu harus disertai dengan usaha maksimal yang sudah dilakukan. Bapak Ibu lihat tadi ketika Yesus mengucapkan syukur atas 5 roti dan 2 ikan, apakah rotinya tiba-tiba ada atau harus dicari? Harus dicari rotinya. Yesus mengatakan, ayo beli, murid-muridnya disuruh beli. Wow, Filipus mengatakan, wow Tuhan, ini mau beli di mana 5.000 orang? Bakery nggak ada yang langsung instan, bisa nyediakan 5.000. Ketika Lazarus meninggal, apakah langsung Yesus membangkitkan? Tidak. Maria Marta mengabarkan dulu kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Jadi kalau kita mau Thanksgiving kita ini brings miracle, harus ada usaha yang maksimal dari tanggung jawab pribadi kita. Yang kedua, mengucap syukur dengan apa yang dimiliki. Kalau tadi yang pertama mengucap syukur disertai dengan usaha yang maksimal, maka supaya kita mendapatkan miracles dalam ucapan syukur. Mengucap syukur itu dengan apa yang kita miliki, bukan dengan jumlah kebutuhan yang harus kita penuhi. Ini beda ya Bapak Ibu. Kita mengucapkan syukur dengan apa yang kita miliki, bukan dengan jumlah yang harus dipenuhi atas kebutuhan kita. 5 roti 2 ikan, itu jumlah yang dimiliki saat itu. Lazarus sakit, akhirnya mati. Itulah kondisi yang dimiliki saat itu. Kita nggak perlu berpikir bahwa Tuhan nanti engkau harus membuat mujizat. Tuhan nanti Lazarus harus bangkitkan. Tidak. Kita hanya mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Cara ketiga agar kita berkat Thanksgiving kita itu menjadi miracles, yaitu mengucap syukur untuk menjadi berkat.
Lihat, Yesus ketika memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan, apakah disimpan sendiri untuk muridnya? Tidak. Apa yang Yesus lakukan? Dibagi. Lazarus ketika dibangkitkan, apa yang Yesus mau? Semua orang bisa percaya. Semua orang bisa bertobat. Nah, kalau kita sekarang dalam kondisi kepepet Bapak Ibu, kondisi hancur-hancuran, mengucap syukur dengan tujuan apa? Supaya kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian. Saya tadi malam ngobrol-ngobrol sama istri, katakan kalau kita ini, kehidupan kita ini luar biasa, miracles. 2 tahun bukan hal yang mudah bagi kami. Pandemik membuat pukulan yang dalam, Bapak Ibu. Sulit untuk bagi kami untuk berpikir. Tidak ada omset, tetapi semua harus keluar. Biaya-biaya harus keluar. Kita harus memenuhi kebutuhan karyawan, gaji karyawan, listrik harus tetap jalan, sewa harus tetap bayar, dan itu nggak bisa ditunda. Anak sekolah, kebutuhan uang sekolah harus bayar. Belum lagi listrik, air, bensin. Kita benar-benar zero pada waktu itu Bapak Ibu income. Sampai tidak masuk akal. Semua tabungan terkuras habis. Kita menutup beberapa pos investasi, menutup beberapa pos untuk holiday, kita tutup semua, kita ambil untuk bayar operasional cost. Kita sedih Bapak Ibu. Bertahun-tahun menyimpan, akhirnya lenyap begitu saja. Sampai akhirnya suatu titik kita tidak bisa berputar bisnisnya. Saya cuma ngobrol sama istri, kalau memang Tuhan izinkan hartanya semua diambil, ya udah, tetap ngucap syukur. Berat, Dredeg Bapak Ibu. Tidak ada orang yang dredeg, tidak bisa bayar pabrik, tidak bisa berputar. Kita cari minta tolong, kita punya saudara yang punya uang lebih, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Cuman berkata apa? Aduh sorry ya, uangku masih didepositokan. Kita nggak punya pinjaman bank Bapak Ibu. Jadi mau apply ke bank pada masa-masa itu cukup sulit juga. Bank juga mikir kan? Mikir. Saya sedih banget. Ya apa ini? Doa. Aku enggak tahu. Kalau memang harus dijual, mobil jual. Kalau rumah mau dijual, jual. Tapi siapa yang mau beli pada masa pandemi? Saya cuma berlutut, doa nangis Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Terkadang kita itu mengharapkan mujizat. Tuhan aku tuh mau kasih ono, tiba-tiba ada orang yang datang, kasih duit. Ayo Bapak Ibu siapa yang sering mikirnya gitu? Bener ya? Tolong ono iki kepepet Tuhan. Terus tiba-tiba ding dong, duit datang gitu. Ini ya, aku dari Tuhan. Ini untuk kamu. Berapa sering yang kita sering membayangkan mujizat itu seperti itu? Seringkali itu Tuhan itu membawa kita malah, kamu jalan ono. Jalani sesuai dengan kewajibanmu. Wah, kita nggak bisa bayar rumah retak, bocor, AC kita rusak, laptopnya anak rusak, lagi Zoom, mau seperti apa? Tagihan harus berjalan. Terus saya cuma doa, Tuhan mujizat, aku butuh mujizat. Tiba-tiba istri ngomong, ini ada lubang. Mau tak? Enggak mau, aku maunya mujizat Tuhan. Suatu saat istri ngomong, enggak bisa bukan enggak bisa tentang mujizat Tuhan, tapi karena ini jalan yang harus kita tempuh. Oke, kalau begitu kita imani, kita jalan. Kita menghadap bank, akhirnya mau enggak mau, mobil disekolahkan supaya pinter mobilnya. Mobilnya disekolahkan, kita dapat cair, jebret, habis langsung. Karena apa? Pengeluaran ini kan jauh lebih besar dari omsetnya kita. Kita panik lagi. Mobil kesayangan saya disekolahkan supaya pinter duluan kan. Terus, oke, kalau gitu kita masih punya mobilmu. Ayo ikut sekolah biar pinter juga.
Akhirnya kita apply lagi, wah sulit Bapak Ibu. Bank sudah senang, kita ditanyain, track record kita tidak ada yang merah di bank. Kita orang Kristen Bapak Ibu harus jujur dalam bisnis. Ya, itu kunci utamanya. Jangan ngemplang, jangan sampai ada kredit macet. Dicek, BI cek, bersih semua hijau Pak, oke kita bisa cair. Berapa minggu Pak? Ya paling enggak 2 minggu. Wah kita berharap ya, wah yes Tuhan buka jalan. Ternyata Bapak Ibu 2 minggu dikabari, Pak Bapak ini kan baru nasabah di bank ini. Jadi tidak bisa 2 minggu. Hah, ini mobil sudah sekolah, sudah masuk. Terus harus berapa? Harus 3 bulan, mati. Nah ini bahasanya manusia kan gitu, mati kon ya toh. Sebetulnya tidak boleh Bapak Ibu, harusnya apa? Oh bersyukur, berarti Tuhan mau berkarya, Tuhan mau mujizat. Ya sudah, masuk 3 bulan, wah kita ngirit-ngirit, ya dicicil dulu, ditelepon pabrik, dimarahin, ini kamu udah bayar. Sebentar kita ini loh bertahun-tahun bekerja sama tidak pernah kita ngemplang, semua lancar. Oh enggak bisa, sekarang ini harus bayar. Udah aku kasih barang dulu, barangku ini enggak bisa berputar. Pabrik bilang apa? Bayar rokes. Waduh, mules Bapak Ibu, suruh bayar cash. Saya sempat cerita ke Ibu Gembala, waduh, enggak bisa ngapa-ngapain ini. Tapi memang 3 bulan itu ada aja. Artinya kita kok bisa memenuhi. Kita bisa bertahan. Saldo di bank itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Tidak masuk akal. Masih banyak saldo saya ketika saya nabung uang jajan waktu sekolah loh. Ini kerjaan, tidak masuk akal. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan itu menguatkan terus. Kalau Tuhan mengucapkan firman, bahwa mengucap syukur dalam segala hal, itu supaya ada pemulihan yang luar biasa. Tuhan itu mau kehidupan kita ini menjadi rencananya Tuhan yang dipenuhi. Amin. Berjalannya waktu, dipulihkan. Saya kaget. Saya itu sampai tidak berani melihat saldo uang di bank. Kalau istri tanya, ada berapa saldonya? Sini-sini barengan yang lihat. Soalnya apa? Ngeredek Bapak Ibu, gak masuk akal ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. 2-3 harian ya, Mi ya. Saya lihat, lihat kita masih punya saldo lebih. Tuhan itu mujizat. Ketika kita bersyukur, mujizat itu pasti ada. Yang setuju katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mulai bisa membelikan anak laptop, kita mulai bisa renovasi rumah, mulai bisa beli AC baru. Tapi AC ini barusan beli lagi karena rusak lagi. Aduh sedih lagi Bapak Ibu ya. Terus masih kita diberikan kesempatan pada Tuhan, ada modal untuk kita buka usaha yang baru. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya hanya menangis, Tuhan ya bersyukur. Bukan karena berkatnya Tuhan, tetapi bersyukur karena Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau Tuhan itu mencintai kehidupan kita, menebus dosa kita. Mujizat terbesar sebetulnya bukan berkat, tetapi penebusan dosa. Mujizat terbesar itu bukan karena kita sehat, tetapi karena kita pasti diselamatkan. Amin. Kalau sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari buka hati kita. Kita koreksi diri Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu saja, tapi saya juga. Apakah kita ini sudah bersyukur atas penebusan dosa Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita ini sudah bersyukur kalau kita ini tidak jadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Apakah hanya kita bersyukur ketika kita menerima berkat seperti saya? Apakah kita hanya bisa bersyukur ketika kesehatan kita dipulihkan? Bersyukur karena Tuhan itu menjadi penyelamat kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah
ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Biar musik mengalun. Bapak Ibu tundukkan kepala, kita siapkan hati. Pagi hari ini Tuhan memberikan sebuah teguran dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah kita sudah berterima kasih atas kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu? Apakah kita sudah berterima kasih atas penebusan Tuhan atas dosa-dosa kita? Apakah kita sudah berterima kasih karena kita telah diselamatkan, kita luput dari penderitaan kekal, kita telah dipindahkan Tuhan dari penderitaan kepada terangnya yang ajaib, kepada kehidupan yang kekal. Pagi hari ini Tuhan mau kita memiliki pikiran yang penuh dengan ucapan terima kasih dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dalam situasi apapun. Jangan berharap akan mujizat Tuhan, berharaplah karena Tuhan itu akan selalu menyertai. Rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu akan selalu dipenuhi. Thanksgiving itu membawa sebuah mujizat, mujizat pelipat gandaan, mujizat restorasi, mujizat pemulihan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Thanksgiving membawa mujizat rencana Tuhan yang pasti terpenuhi. Terutama mujizat terbesar yaitu keselamatan kekal.